Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Berkat semangat Allah Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Jadi agar kita lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran ini, ayo anak-anak ibu kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, ibu kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berlebur kembali. Gimana anak-anak? Apakah anak-anak ibu bersemangat dalam pembelajaran ini? Ya, semangat sekali. Sudah. Agar kita lebih semangat lagi, ayo anak-anak ibu kita tetap semangat. Tetap semangat. 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 Sebelum kita belajar, coba ya anak-anak ibu perhatikan lingkungan sekitarnya. Bagaimana? Apakah sudah bersih, sudah rapi, sudah sejajar kursi sama mejanya, ataukah belum? Kalau belum, yuk anak-anak ibu kita rapikan ruangan kelas kita. Bagi yang ada tempat sampah, ingat loh, apa semboyan kita? Baca DBD. Lihat, ambil, campakkan, aku ke tempatnya, bersih deh. Ya, jadi anak-anak ibu, bagi yang sudah membuang sampah ke tempatnya, ayo kembali lagi ke barisannya. Ya, duduk lagi ya anak-anak ibu. Ya sudah, karena anak-anak ibu sudah semangat, sudah rapi seluruhnya, sudah bersih ruangan kelas kita. Ibu mau cek kehadirannya dulu. Apakah ada anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Masya Allah, anak-anak ibu ternyata hadir semua, pada rajin semua ya. Ternyata sangat semangat banget untuk belajarnya pada hari ini. Udah, sebelum kita mulai belajar, ibu mau tanya lagi, gimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ada yang tahu nggak atau ada yang ingat nggak materi kita sebelumnya, materinya apa ya? Ya, benar. Beri aplaus untuk temannya Nenek. Ya, materi kita sebelumnya adalah tentang cuaca. Jadi ibu ingin mengulas lagi materi sebelumnya terkait materi cuaca. Jadi di materi cuaca kemarin kita membahas tentang macam-macam cuaca. Ada cuaca hujan, mendung, cerah, terus juga ada yang namanya gelap gitu kan. Hujan, mendung, cerah, dan kemarau, itu musim gitu. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang temanya yaitu tentang proses terjadinya hujan. Jadi di sini ibu akan membacakan terkait apa itu tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah dengan mengamati gambar ini, proses terjadinya hujan, peserta didik atau anak-anak ibu dapat menjelaskan proses terjadinya hujan tanpa kesalahan dalam penggunaan ejaan. Dan juga dengan mengamati
gambar proses terjadinya hujan, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan, minimal dua buah perubahan wujud dengan tanpa kesalahan dan permukaan ejaan. Dan juga dengan berdiskusi dan tanya jawab mengenai perubahan wujud ketika proses terjadinya hujan. Anak-anak itu dapat menyusun informasi secara tertulis dan visual tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tanpa kesalahan dalam penggunaan ejaan. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di sini anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa sih itu hujan dan atau pengertian hujan gitu? Ayo, siapa ada? Ya. Ayo jawab anak-anak. Ya, benar sekali. Beri aku sebut namanya. Ya, hujan itu adalah proses pengembunan atau turunnya air ke bumi. Jadi dengan langit turun ke bumi air gitu. Dan itu berbeda dengan salju. Kalau salju itu kan es kan anak-anak, kristal-kristal yang kita nonton di film-film gitu kan. Kalau hujan itu ya air gitu. Selanjutnya terkait apakah anak-anak ibu sudah ada yang tahu tentang proses terjadinya hujan? Karena anak-anak ibu belum tahu, yuk sama-sama kita belajar tentang proses terjadinya hujan. Agar kita lebih semangat lagi belajarnya, ayo menyanyikan lagu tentang tik-tik bunyi hujan. Apakah anak ibu bisa lihat? Ya. Jadi, yuk kita sama-sama bernyanyi. Tik-tik bunyi hujan, hujan itu di atas garis, airnya turun tidak kira-kira. Cobalah basah semua. Yuk, coba anak ibu menyanyikannya lagi. Ya, apakah anak ibu makin semangat? Ya, sudah. Jadi coba deh anak-anak ibu perhatikan dengan seksama gambar yang ibu tampilkan di depan ini. Perhatikan apa saja yang ada di sini dan semua yang ada di gambar itu. Bagaimana? Apakah sudah diperhatikan anak-anak ibu? Sudah. Ibu ingin ada dari anak-anak ibu karena ibu tahu anak-anak ibu bukan berani. Ayo, siapa yang mau menjelaskan atau menyampaikan apa yang anak-anak ibu lihat di gambar ini? Ya, benar sekali. Beri aplaus anak-anak ibu. Jadi, ya, ibu mau ada games untuk anak-anak ibu. Jadi, ibu ada gamenya yaitu bagi anak-anak ibu yang nanti di akhir pembelajarannya bisa menyimpulkan materi kali ini, maka ibu akan kasih hadiah. Tapi hadiahnya minggu depan ibu bawa ya. Siapa? Ibu coba ya lihat yang ibu sampaikan terkait dengan proses terjadinya hujan. Jadi proses terjadinya hujan itu seperti yang anak ibu lihat tadi. Di gambarnya ada air laut, ada awan, ada gunung, ada dataran rendah. Jadi proses terjadinya hujan itu adalah air laut yang menguap, jadi menguap itu dia naik ke atas gitu kan, atau
evaporasi gitu kan, airnya itu menguap atau naik ke atas karena misalnya pada hari yang sangat panas gitu, maka airnya itu akan menguap ke atas langit gitu, dan akan membentuk awan di atas langit tersebut, dan terjadinya awan itu, dan setelah terjadinya awan itu karena air, dan semakin lama air itu, awan itu menjadi hitam. Karena apa? Karena awan itu menjadi hitam karena udah penuh sama air gitu kan. Dan lalu karena awan itu hitam, seperti yang Anda lihat, kalau ciri-ciri hujan itu ya awannya udah gelap kan, ya berarti maka akan terjadinya proses hujan, yang mana airnya itu akan turun mengalir dari gunung sampai ke dataran rendah, dan setelah itu sampai ke dataran rendah dan bermuara lagi ke laut, dan akan terjadi lagi penguapan sampai ke langit lagi. Jadi ini proses terjadinya hujan, dan semua itu gitu kan bisa terjadi, tidak mungkin karena kita sendiri kan. Tidak mungkin kita mengangkat air kan ke atas langit, kita aja nggak sampai ke langit kan, anak-anak ikut. Ya, itu semua terjadi karena itu adalah kuasa dari Allah, Tuhan kita, Tuhannya pencipta alam semesta dan dunia dan jenisnya. Karena hal itu gitu kan, kita harus bersyukur, harus rajin-rajin sholat gitu, harus mengucapkan alhamdulillah sekali, minta terima kasih sama Allah gitu, atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi itulah yang kesimpulan gitu kan dari proses pembelajaran kali ini gitu. Jadi kesimpulannya adalah air yang ada di bumi ini, baik di gunung, di dataran rendah, dataran tinggi, itu bermuara kayak dari sungai gitu, bermuaranya titik akhirnya itu adalah laut, dan nanti akhirnya akan naik karena panasnya matahari, dan akan membentuk awan, dan awan itu semakin lama semakin naik hitam, dan akan turunnya hujan. Jadi itu ya anak-anak, karena itu sudah selesai menjelaskan proses terjadinya hujan, kali ini akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Jadi apakah anak-anak ibu ada yang tahu lagunya? Ada. Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak ibu. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapakah beraman? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi sesuai dengan kesepakatan di awal tadi, di pertengahan pembelajaran tadi, terkait yang sedang ibu berikan. Jadi siapa nih yang mau menjelaskan terkait menyimpulkan tentang pembelajaran kita kali ini, yaitu proses terjadinya hujan, dan juga ayo siapa nih? Ya silakan jelaskan Kak. Ya benar sekali. Ibu kasih penguatan lagi ya. Jadi proses terjadinya hujan itu ataupun perubahan wujudnya, yang mana tadi airnya dari yang padat gitu, dari yang cair, yaitu menguap menjadi membentuk awan kan, itu kan penguapan, maka itu yang dinamakan dengan penguapan, dan itu adalah perubahan dari cair ke gas. Dan selanjutnya
dari zat padat menjadi zat cair lagi gitu. Jadi ada dua prosesnya gitu, penguapan dan pencairan. Nah, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu mau anak-anak itu membereskan peralatannya terlebih dahulu, seperti bukunya dirapikan dulu, dimasukkan ke dalam tas, penanya, pensilnya, dan seluruh peralatan-peralatannya ini, termasuk kotak makanannya. Coba deh, anak-anak Ibu kasih waktu 5 menit ya. Coba. Nah, alhamdulillah semuanya udah beres kan? Jadi Ibu meminta anak-anak Ibu untuk mengulang lagi materi yang sudah kita pelajari, dan juga untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari hari besok ataupun pekan depannya. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu mohon maaf atas segala kekilafan dan kekurangan Ibu. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.